Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini bertemu dengan saya Nur Iman. Insya Allah kita akan membahas tutorial atau cara pembelajaran e-learning berbasis Moodle. Perlu teman-teman ketahui bahwa Moodle ini bisa digunakan di smartphone atau di laptop, di komputer dan lain sebagainya, bisa dalam berbentuk aplikasi maupun berbentuk website, ya bisa langsung ke Google. Nah, namun pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial langsung dari laptop, jadi tidak menggunakan smartphone. Nah, aplikasi Moodle ini dilakukan atau bisa digunakan secara online, ya. Jadi baik itu siswa maupun guru yang ingin menggunakan e-learning Moodle ini, yaitu dalam keadaan online atau terhubung ke internet. Baik, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita simak bagaimana tutorial penggunaan Moodle e-learning berbasis Moodle ini. Baik, langsung saja kita mulai. Langkah pertama, kita harus masuk dulu ke bagian sini, yaitu gnomio.com. Nah, setelah kita masuk akan timbul tampilan seperti ini. Nah, di sini ada site name. Ini bisa teman-teman tulis apa saja. Nah, kemudian di sini ada your email address. Nah, ini untuk mengirim nanti konfirmasi dari website yang ada di sini gitu. Nanti entah itu password ataupun username itu akan dikirimkan melalui email. Jadi harus benar emailnya. Kemudian jika sudah, teman-teman langsung create site. Nah, berhubung saya sudah masuk dan sudah membuat, dan hasilnya nanti akan teman-teman dapatkan di sini sebuah website punya saya itu sudah ada. Sebentar, kita akan masukkan, yaitu http://nur.com. Nah, langsung saja kita masuk. Nah, setelahnya masuk kita akan seperti ini. Nah, ini sudah saya modifikasi dan sudah saya rapikan di profil dan lain sebagainya. Di sini ada LMS Bahasa Arab kelas 8. Nah, kemudian di sini ada pilih login. Teman-teman klik di sini. Setelahnya masuk. Nah, berdasarkan tadi yang saya sampaikan bahwa di sini ada username, kemudian ada password. Nah, dari mana kita dapat ini? Kita dapatkan dari tadi, ya. Kalau misalkan kita daftar, itu akan ada konfirmasi ke email yang masuk. Nah, di sini saya akan memasukkan hasil dari pembuatan saya tadi. Nah, ketika teman-teman sudah berhasil dan sudah masuk, akan tampilan pertama akan seperti ini. Nah, di sini ada dashboard, set home, kalender, dan lain sebagainya. Nah, hal pertama yang mesti teman-teman lakukan yaitu teman-teman pergi ke sini bagian pojok kanan atas, kemudian profile. Jadi hal yang pertama kali harus kita lakukan adalah kita mengedit profil terlebih dahulu. Nah, di sini bisa dilihat itu ada foto saya, kemudian admin bahasa Arab kelas 8. Nah, awalnya itu tidak seperti ini. Di sini tidak ada foto, kemudian ada admin user. Nah, setelahnya kita edit, nah jadilah seperti ini. Nah, caranya ketika sudah masuk ke profil, kita di sini ada pilihan edit profil. Nah, kita klik di sini. Sebentar. Nah, setelahnya seperti ini. Nah, kita akan merubah beberapa pilihan. Yang teman-teman perlu rubah adalah pertama di sini password. Nah, password yang nanti teman-teman dapatkan melalui email itu bisa dirubah di sini. Kemudian ada first name, admin bahasa, tadinya cuma admin doang. Kemudian ada nama selanjutnya itu saya digunakan atau menggunakan nama Arab kelas 8. Ini terserah menyesuaikan dengan apa yang
ajarkan yang dibutuhkan, kemudian ada email dan lain sebagainya. Jika sudah, nah di sini untuk melampirkan foto, file, kemudian klik, nah upload, nah ini browser atau dipilih ya fotonya. Nah setelah itu silahkan bisa dipilih fotonya, kemudian upload this file. Setelah sudah akan terjadi tampilan seperti ini. Maka selanjutnya update profil. Nah setelah itu teman-teman bisa lihat perbedaannya ya, lihat perbedaannya antara profil yang sudah diedit dan yang belum diedit. Baik, selanjutnya setelah kita rubah profil, nah kita langsung menuju ke site administration. Nah di sini kita bisa langsung melakukan modifikasi room ya. Yang pertama di sini ada beberapa pilihan. Nah di sini ada site administration. Bisa kita pilih yang pertama itu untuk mengatur tampilan. Pertama kita tampilan. Nah di sini ada front page. Nah di sini kenapa bisa menampilkan LMS bahasa Arab kelas 8? Karena kita dirubah di bagian ininya. Nah di sini ini adalah LMS bahasa Arab kelas 8 itu untuk ditampilkan nanti di sini. Nah kemudian selanjutnya bahasa Arab yang ini, nah ini akan ditampilkan di sebelah sini. Nah jadi ini adalah memodifikasi atau mengatur, men-setting tampilan ya, tampilan dari model ini. Setelah sudah, langsung di save change, atau di sini nanti ada save dan lain sebagainya itu. Nah itu untuk cara yang kedua atau hal yang harus kita perhatikan setelahnya mengedit profil. Setelahnya semua sudah, kita lanjutkan dengan karena setiap pembelajaran itu pasti ada siswanya, maka selanjutnya kita akan membuat akun untuk siswa. Nah pilihannya kuncinya adalah itu ada di site administration. Nah di sini bagian sini itu kita bisa memilih user. Nah untuk menambahkan peserta didik atau siswa itu kita menggunakan di user. Nah bagi yang belum ada usernya, kita bisa menggunakan add a new user. Nah ini kita bisa pilih, kemudian kita tuliskan username di sini. Biasanya username ini bisa kita tulis dengan nomor induk siswa. Kita sebagai contoh 1 2 3 4 5 6 sal. Nah kemudian first name, siapa namanya, Randy. Kemudian surname biasanya kita tulis dengan angkatan ya, angkatan 20. Nah ini adalah emailnya, email randy@ban2sch.id. Nah kemudian setelah semuanya selesai, kita langsung update profil. Atau kalau misalkan belum terdaftar itu biasanya create ya, membuat. Nah selanjutnya kita akan tahu di sini ada berapa pengguna, yaitu ada 5 di sini, 5 user. Nah siapa saja, kita langsung aja geser ke bawah. Di sini ada Randy, Fani, kemudian Andri, Ahmad Samsudin, dan ini adalah pemilik daripada atau admin ya, admin daripada atau di room ini. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke kegiatan inti dalam sebuah pembelajaran, yaitu proses penyampaian bahan ajar seorang guru kepada siswa. Baik, yang pertama kita masuk lagi ke site administration ya, masuk, kemudian kita tarik ke bawah. Nah di sini ada pilihan users, kemudian courses. Nah ini tuh user berkaitan dengan pengguna tadi ya. Ini ada browse list of user, kemudian ada add a new user dan lain sebagainya. Ini berkenaan dengan pengguna. Kemudian selanjutnya untuk bahan ajar kita klik courses. Nah di sini ada beberapa pilihan. Nah namun untuk pemula itu silahkan bisa pilih add a category atau add a new course.
Nah, sedangkan ketika kita sudah punya dan ingin dikelola ulang, misalkan kita memilih manage courses and categories. Nah, kita masuk ke sini, ini dikali saja ini. Oke, langsung kita masuk ke courses, kemudian manage courses and categories. Nah, tunggu sampai tampilan seperti ini. Nah, di sini ada beberapa materi yang sudah saya cantumkan. Di antaranya karena ini membahas materi dari kelas 8, dan di kelas 8 itu materi bab 1 itu ada as-sa'ah. Nah, ini sebagai sampel saja, sebagai contoh saja. Ini ada as-sa'ah, kemudian sub dari sa itu ada an-nasyatul ula, an-nasyatul awal, kemudian an-nasyatul tsani. Nah, selanjutnya ini adalah kategori ya, kategori yang menyangkut bab kemudian bagian. Nah, di sini ada create new course. Nah, di sini untuk kita langsung memberikan bahan ajar, bisa dari sini, kemudian kita klik saja. Misal di sini kita di sini ya di bahasa Arab kelas 8 misal. Kita pilih. Nah, nanti setelah itu akan timbul tampilan seperti ini, teman-teman. Nah, ini biasanya kalau untuk yang baru ngisi, ini dua ini akan kosong ya. Saya sudah isi dengan bahasa Arab 8, kemudian yang bawahnya bahasa Arab kelas 8. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sebelah pojok sini, ini ada BA titik kelas 8 ini sebenarnya, teman-teman ya. Nah, ini karena ambil dari nama ini, jadi ada tambahan ke sini untuk kelasnya. Nah, setelah semuanya diatur, kemudian teman-teman tinggal pilih save and run. Setelah itu teman-teman bisa langsung masuk saja ke kelas ini. Oke, langsung masuk, dan nanti akan timbul tampilan seperti ini. Nah, langkah pertama teman-teman, kalau misalkan di sini belum ada add an activity or resource, teman-teman nanti di sini bisa lihat ketentuannya ya. Kalau misalkan off berarti sudah ada seperti ini, kalau misalkan di sininya on berarti harus diaktifkan dulu, jadi nanti ini tidak ada. Nah, berhubung ini sudah ada, jadi langsung saja. Pertama kita berangkat dari topik yang akan kita bahas. Misal kita akan membahas pada materi saya itu tentang fahmu masmu ya, fahmu masmu misal. Nah, di sini ada 4 ya, ini bisa diatur di awal tadi pas pemasukan kategori. Nah, di sini ada fahmul masmu, kemudian kita bisa ubah ini misalkan fahmu makruh atau dan lain sebagainya gitu. Dan selanjutnya untuk topik 3 dan topik 4. Nah, setelah itu kita misalkan di sini punishment-nya apa ya, misalkan semangat belajar bahasa Arab. Nah, misalkan seperti itu, tidak masalah. Semangat belajar bahasa Arab. Oke, enter. Nah, nanti kalau misalkan kita ingin mengunggah dari materi-materi yang akan kita pelajari, kita cukup klik add an activity or resource. Nah, ini bisa kita klik, kemudian di sini banyak sekali pilihan. Teman-teman akan menyertakan atau menyampaikan bahan ajar itu dalam bentuk apa. Nah, ada bentuk book, kemudian URL, kemudian ada page, ada file, dan lain sebagainya. Nah, untuk kali ini kita akan coba menggunakan file yang akan diunggah. Oke, langsung kita di sini misalkan materi kelas 8 misalkan. Nah, di sini misalkan oke, sudah. Selanjutnya kita akan upload. Nah, kita bisa cari filenya di perangkat kita. Misal apa ya?
kita cari dulu. Ya, ini bahasa Arab kelas 8 KSKK yang sudah diunduh, kemudian kita upload di sini. Upload this file. Oke, kita tunggu beberapa saat proses penguploadan file yang akan dijadikan bahan. Setelah itu kita bisa langsung save and return to course. Nah, itu bisa kita langsung klik. Nah, kemudian akan keluar tampilan seperti ini. Oke, akan keluar tampilan seperti ini. Mohon maaf jika lag ya. Nah, ini bahan ajar sudah kita upload. Nah, setelah itu biasanya setelah kita mengupload seperti ini, itu bisa langsung diakses oleh siswa. Dan biasanya seorang guru gitu, kalau misalkan di akhir pembelajaran itu suka ada tugas. Nah, sekarang kita akan mentutorialkan, memberikan cara bagaimana caranya untuk memberikan tugas kepada siswa ya. Nah, di sini kita klik lagi add an activity or research. Nah, kita klik mana ini. Nah, setelah kita klik akan keluar lagi menu tools ya, seperti tadi. Nah, tapi di sini karena kita ingin memilih tugas, maka yang kita pilih adalah assignment. Nah, kita pilih di sini, kemudian akan tidak jauh beda tampilan yang akan keluar itu sama seperti tampilan yang awal tadi ya. Oke, di sini akan keluar seperti ini. Nah, untuk nulisnya di sini misalkan tugas 1 misalkan, tadi bahan 2 ya, berarti tugas 2. Nah, kemudian kita di sini silahkan langsung bisa berbentuk tulisan di sini pertanyaan, atau bisa kita lampirkan file-file lagi. Misal kita dalam bentuk pertanyaan langsung. Silahkan untuk siswa merangkum materi yang sudah kita pelajari. Nah, jika sudah seperti ini berarti secara tersurat ya, langsung kita tulis di deskripsi. Nah, ini kita langsung bisa atur jamnya yang untuk pengumpulannya. Nah, ini cut of date itu kenapa tidak dicentang, karena dia ketika sudah melebihi waktu tidak bisa masuk ya, dengan otomatis akan di-cut. Jadi ini biasanya tidak digunakan. Dan ini bisa teman-teman lihat lah, ini mulainya kapan, sekarang, kemudian nanti terakhir di tanggal berapa ya, kurang lebih seperti itu. Nah, setelah itu di sini teman-teman bisa rubah, misalkan page-nya itu, filenya itu misalkan cukup 3 aja, kemudian untuk kapasitasnya juga bisa 50 MB, 20 MB, 100 MB, mungkin di sini 5 MB saja. Nah, setelah itu kita lanjut ke save and return to course. Ya, kita kembalikan. Nah, oke, sudah tampilan seperti ini. Nah, kita bisa lihat di sini ada Fahmul Masmu, itu ada bahan ajar, kemudian tugasnya. Ya, di sini ada tugasnya. Nah, satu lagi, seharusnya tadi ya, guru itu suka memberikan misalkan kuis ya. Kita bisa klik lagi di bagian ini, kemudian kita scroll ke bawah. Nah, ini ada kuis ya, itu ada di Moodle ini juga menyediakan untuk kuis. Mungkin tidak jauh beda ya untuk kuis. Di sini ada beberapa pilihan, ada timing, create, layout. Ini ininya aja sih sebenarnya, sistemnya aja. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman untuk cara menyebarkan bahan ajar, kemudian tugas untuk dikerjakan oleh siswa, itu kurang lebih seperti itu. Baik, mungkin cukup sekian video yang dapat
saya sampaikan. Semoga bermanfaat, memberikan semangat kita untuk selalu belajar, terutama belajar bahasa Arab. Tahiyah Arabiyah. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.